warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal, NIM 2519244, asal LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, asal instansi MTSN 9 Aceh Timur. Saat ini saya akan melakukan tagging video uji kinerja PPG Guru dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Nur Humaira ada. Aliful bisa. Semoga cepat sembuh. Tun Fatimah Az-Zahra. Dia. Hujan Nazira. Pak Zafira. Haikal Al-Fansyah. Oke, seterusnya sebelum kita belajar tentang persamaan linear satu variabel, Bapak ingin menguji konsentrasi dan semangat kita pada hari ini untuk belajar matematika. Sebelum kita mulai, coba angkat tangan begini. Sebelum kita masuk ke persamaan linear satu variabel, ada yang pernah dengar kata sama? Sama. Kita punya dua telapak tangan. Coba kita lihat. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah menggunakan variabel dalam persamaan. Nah, nanti akan kita bahas tentang variabel, tentang konstanta, tentang apa itu yang namanya tanda sama dengan, apa itu yang namanya menyelesaikan persamaan linear. Kemudian juga nanti kita akan bahas tentang mengaplikasikan persamaan linear ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba perhatikan gambar ini. Coba perhatikan dengan seksama. Coba perhatikan. Ya, abang ini misalnya adalah 60 kg. Kemudian kakak yang cantik ini 25 kg. Pertanyaannya, apakah sama berat mereka? Tidak sah. Ya, dari mana kok bisa si Akil mengatakan tidak sama? Ya, karena abang itu gendut. Ya, kayaknya gendut kan? Dilihat dari beratnya. Abang ini gendut 60 kg, kan? Kakak ini ya 25 kg. Maka ini tidak sah? Tidak sama. Sama? Kenapa bisa sama? Karena tambah satu lagi. Sehingga apa? Semua coba lihat posisinya. Bukan mungkin ini sama. Dan itulah yang kira-kira ilustrasi tentang persamaan. Bahwa mereka itu sama ya kan? Persamaan linear satu variabel itu diistilahkan dengan PLSV. Persamaan linear satu variabel. Apa definisinya? Apa hal yang bisa diambil dari definisi ini? Pertama, persamaan adalah memiliki satu. Yang kedua, variabel. Kemudian berpangkat satu. Coba lihat di sini, mana dia variabel? Dia X. Ya. Sedangkan A dan B adalah konstanta, sama dengan 0. Sekarang kita lihat. Nah, bahasa lain dari definisi yang sudah kita lihat tadi adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan. Tadi sama dengannya berapa? Sama dengan 0. Jadi dia setiap ada tanda sama dengan maka bisa diidentifikasi bahwa ini adalah persamaan linear satu variabel. Ya, persamaan tandai dengan tanda sama. Ya, dengan tanda sama dengan sudah dikatakan. Dan satu lagi, dan
maka ini adalah bersamaan. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini linear satu variabel? Karena pangkatnya sama. Yuk kita lanjutkan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah pertama, ya, variabel atau berubah. Biasa ditulis dengan up. Abjad, ya. Pada itu bisa ditulis dalam abjad A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z. Yang kedua konstanta adalah bilangan. Contohnya bilangan 1, 2, ya, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Pernyataan yang belum diketahui nilai kebenarannya. Mana dia contohnya? Coba kita lihat. Ini adalah kalimat terbuka karena kita nggak tahu berapa nilai A, berapa nilai X, berapa nilai B. Yang kita tahu adalah sama dengan 0. Maka ini adalah kalimat terbuka. Yang sekarang kita lanjutkan. Nah, perhatikan dengan seksama mata, dengan berkedip, konsentrasi penuh. Dah. Ayo diingat. Ya. Apa yang harus diingat? Mana saja bentuk PSLV, sama linear satu variabel. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwa pangkatnya satu, ya kan? Kemudian ada tanda sama dengan, ada konstanta. Apakah ini 3x tambah 5 sama dengan 17 adalah PLSV? Iya. Kenapa ini dikatakan sebagai PLSV? Karena pertama, ya, variabelnya berpangkat 1. Yang kedua ada tanda. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini kalimat terbuka? Ya. Kenapa terbuka? Ya, karena ini kita nggak tahu berapa nilai. Ya, kita nggak tahu berapa nilai. Maka ini namanya kalimat terbuka. Ya, semua ini kalimat terbuka. Dan semua ini adalah persamaan linear satu variabel. Dilihat dari mana? Dilihat dari pangkat variabelnya. Kemudian ada tanda sama dengan. Itu simple caranya. Paham? Paham itu? Kita lanjutkan. Negatif penam P tambah 9 sama dengan negatif 3. Apakah ini PSLV? Iya. Yang tidak, kenapa tidak? Iya. Ada yang bilang tidak? Karena betul. Don't worry with me. I'm never angry to you. Ya, saya tidak pernah marah. Ya kan? Kalau marah kita berubah. Itu namanya belajar. Belajar harus begitu ya Pak. Ya kan? Belajar itu harus begitu. Ya kan? Sampaikan. Kalau salah kita sampaikan. Kita juga. Nah, langkahnya ingat. Pertama ada variabel. Yang kedua lihat pangkatnya ada berapa di sini? Iya, hanya satu. Satunya nggak ditulis. Ya, kemudian ada nggak tanda sama dengan di sini? Ada. Berarti ini adalah ya sama dengan satu variabel. Kalau saya tanya selanjutnya, apakah ini kalimat terbuka? Ya, karena P-nya tidak diketahui. Seterusnya coba lihat. 2A tambah 2A tambah 7 sama dengan 19. Apakah dia PSLV? Perhatikan variabelnya. Perhatikan variabelnya. Iya. Kalau ya, kenapa ya? Kalau tidak, kenapa tidak? Siapa bilang ya? Iya, karena A itu tidak diketahui. Yang bilang tidak? Yang bukan? Kenapa? Karena ya, karena ini adalah persamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena ada variabel A dan A. Ini dihitung sekali sama kan A dan A. Kecuali ada A, ada C, ada L. Nah, coba lihat dua
Oke, kita lanjutkan. Nah, konsep keseimbangan persamaan pertama adalah ini yang penting. Yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan yang kiri dengan yang kanan. Kemudian mana yang kiri dengan yang kanan? Nah, kan ada kiri, ada kanan. Sisi kiri, sisi kanan. Supaya ini seimbang, maka ada hal yang harus dilakukan. Hal apa itu? Maka coba lihat. Ya, satu sisi persamaan harus dilakukan pada sisi lainnya agar keseimbangan kebenaran persamaan tetap terjaga. Coba lihat. Ya, coba lihat. 2x tambah 5 sama dengan 11. Ada hal yang harus dilakukan. Langkahnya adalah pertama, coba perhatikan, pindahkan semua suku. Mana suku? Mana suku? Ini suku, ini suku, ini suku ya. Ya. Kemana? Ke satu sisi. Ya. Berarti kalau 2x tambah 5 sama dengan 11. Mana dia yang sama? 11 ini sama dengan di 5. Kan sama-sama konstanta. Materi kali ini yang pertama yaitu tentang bagaimana cara mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel. Next, yaitu yang kedua ini yang makin inti yaitu tentang bagaimana caranya menentukan penyelesaian dari suatu PLSP atau persamaan linear satu variabel. Nah, yang ketiga ini tentang penerapan atau tentang soal cipta tentang PLSP. Nah, ini merupakan materi inti PLSP itu ada 3, tapi yang paling utama itu yang tengah ini ya. Kalau yang pertama ini merupakan awalnya ya, pengantarnya yang intinya. Kemudian ketiga ini penerapannya. Oke, lanjut. Ya, oke, kita mulai dari yang pertama itu bagaimana cara mengidentifikasi bentuk PLSP. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi itu kita memilih mana yang termasuk PLSP dan mana yang bukan termasuk PLSP. Ya, misalnya ada soal seperti ini, manakah yang merupakan PLSP? 3 tambah 4 sama dengan 10. Oke, ini tanda lebih dari ini 3 setelah 11 4. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kalian matematika. Ini manakah yang termasuk PLSP? Yang pertama kita harus tahu dulu PLSP. P itu adalah persamaan, L linear, SP 1 Berarti kita lihat P itu persamaan. Berarti kita lihat yang mananya sama dengan yang mana pasti bukan, karena dia ini bukan persamaan. Karena yang maksud persamaan itu pasti lambangnya sama dengan ini bukan ya. Terus kemudian satu variabel, dan variabelnya hanya satu. Kalau variabel ada 2 berarti bukan PLSP ya. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama ini merupakan PLSP ya, persamaan linear satu variabel. Yang kedua ini bukan PLSP. Kenapa? Karena di sini tandanya bukan sama dengan. Jadi kalau tandanya lebih dari, kurang dari ya, atau lebih sama dengan, itu bukan PLSP. Itu ada di bab yang akan ada materi yang akan kita bahas. Yang ketiga ini bukan PLSP. Kenapa? Karena tidak linear. Nah, linear itu apa sih? Linear itu kalau kita lihat pangkatnya 1. Jadi kalau kita lihat ini kan tidak ada pangkatnya, sebenarnya ada tapi 1 pas saya tulis. Nah, kalau misalkan pangkatnya tidak 1, 2, 3, setengah, kemudian 1 dan sebagainya, ini bukan PLSP. Sehingga nomor 3 ini bukan PLSP. Kemudian nomor 4, apakah ada sama dengannya? Iya. Apakah linear? Apakah pangkatnya semuanya 1? Iya. Apakah variabelnya ada 1? Oh, ada 2 nih, ada 1 ini ya. Jadi memang sekilas ada 2, tapi kita harus tahu variabel kan lambat atau buruk. Nah, hurufnya ada berapa? Di sini ada 1, yaitu apa? Y. Ya, hanya ini saja, sehingga variabel itu hanya 1 dan bisa dimasukkan ke dalam kategori PLSP. Nah, yang kelima ini sama dengan yang keempat, cuma di sini bedanya variabelnya sangat beda ya, X dan Y. Berarti ada 2 variabel. Berarti ini bukan PLSP, bukan 1 variabel, sehingga ini bukan termasuk persamaan linear 1 variabel. Ya, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut. Bagaimana cara menentukan penyelesaian PLSP, persamaan linear 1 variabel. Nah,
Ini sangat penting sekali. Jadi materi ini akan selalu Anda gunakan ketika nanti di semester 2 atau di kelas 8, kelas 9, bahkan di SMA kuliah itu tetap dipakai. Jadi ketika Anda nggak bisa ini, maka jenjang selanjutnya akan merasa kesulitan. Ya. Sebaliknya ketika Anda ini bisa, maka berikutnya insya Allah lebih mudah ya. Oke, next. Yang pertama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian PLSP itu. Ya. Sekarang kita PLSP ini tambah 3 sama dengan 11. Ini pasti kita bisa menentukan dari X berapa. Ini kan sama aja dengan bilangan berapa kalau ditambah 3 itu hasilnya 11. Berapa? Ya betul, itu 8. Kenapa? Karena 8 tambah 3 11. Nah, 8 itu ini merupakan suatu penyelesaian dari bentuk X plus 3 sama dengan 11 ya. Karena kalau 8 plus 3 sama 11 ini kita masukkan ya, saya ada 8 tambah 3 kan 11 ya, ini juga 11. Oh benar. Kalau X kita ganti 2 tambah 3 5 apakah sama dengan 11? Bukan, berarti 2 itu bukan merupakan penyelesaian. Jadi penyelesaian itu nilai negatif suatu variabel ini kita tadi angka berapa agar kalau dimasukkan itu hasil itu ruas kiri dan ruas kanan sama dengan itu sama. Ini kan ini 11 yang di kanan juga 11. Next berikutnya 2 sama 1 sama 7 berapa kan nilai X? Nah, nilai X adalah 3. Kok bisa? Ya karena 2 kali 3 kan 6 ya. 2 kali 3 kan kali ya. 2 kali 3 kan 6, 6 1 7. Nah, ternyata sama. Yang di ruas kiri ini 7, yang di ruas kanan 7 berarti benar. Sehingga X sama dengan 3 itu suatu penyelesaian. Jadi saya ulang sekali lagi ya, maksud dengan penyelesaian PLSP adalah nilai mengganti suatu variabel agar PLSP itu menjadi kalimat yang bernilai benar. Kalau salah berarti bukan penyelesaiannya. Semoga bisa dipahami maksud saya. Oke ya, ini syarat ketiga. Nah masalahnya bagaimana cara mencari penyelesaian PLSP? Kalau tadi kan langsung saja ya. Nah, langsung itu bisa kita lakukan manakala angkanya itu bulat, angkanya itu positif atau kecil ya. Nah, tapi kalau angkanya besar, kalau angkanya itu koma atau negatif, ini akan kita merasa kesulitan. Berarti kita perlu cara, kita perlu prosedur, kita perlu langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya. Oke, sekarang bagaimana caranya? Ini plus 1 biar apa? Biar 0, biar hilang. Karena dikurangi 1 maka dikurangi kanan dikurangi 1 juga. Jadi kita mulai 2x sama dengan 6. Objek 6 ya, karena 7 dikurangi 1. Selanjutnya ya ini ada angka 2. Agar angka 2 ini hilang atau habis, maka harus kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2 ya. Bagi 2. Yang di kanan juga sama perlakuannya, bagi 2 juga. Ya. Bagi 2 harus adil. Sehingga ini cara-cara dari tinggal 1x, ini tinggal 3. Itu penyelesaiannya adalah X sama 3. Nah, oke. Sebenarnya saya ingatkan, tolong materi yang saya sajikan ini jangan di skip dulu karena ini harus runtut ya, harus runtut dari awal hingga akhir. Ketika Anda skip nanti akan tidak bisa memperoleh intinya. Next, yang kedua ini secara dasar ya. 2x5 sama dengan 7. Yang pertama kita harus menghilangkan angka negatif 5 ini, min 5 ini ya. Bagaimana cara menghilangkan min 5? Maka tidak lain yaitu dengan cara menambahkan dengan 5. Min 5 ditambah 5 tentunya 0. Karena di kiri ditambah 5, maka di kanan harus ditambah 5 juga. Nah ini kan 0 kan, sehingga 2x sama dengan 12. Sama seperti tadi, ini ada angka 2, berarti kita bagi dengan 2 ya. Ini juga bagi 2, sehingga 1x sama dengan 6. Sehingga penjelasannya adalah x sama dengan 6. Oke, next. Ini secara dasar juga. Jadi cuma cari dasar, cuma di sini di kiri ada x, di kanan ada x. Nah, tapi nggak masalah. Yang pertama kita harus menghilangkan min 3 ini. Bagaimana caranya ya? Kita tambahkan dengan sehingga menjadi lain ya.
sehingga 4M, sehingga ini tetap nih. Dibagi 3. Jangan sampai usia Adi lebih muda 7 tahun daripada usia Budi A dan B. Jumlah usia mereka 43 tahun. Jumlah berarti keduanya Adi lebih di jumlah itu harusnya 43. Tentukan usia keduanya. Jadi kita misalkan ya, Budi itu X. Loh, kenapa kok Budi yang X? Kok nggak Adi yang X? Oh, bebas terserah kita. Karena kalau Budi yang X, berarti kalau Adi X kurang 7. Loh, kenapa kok X min 7? Karena Adi itu lebih muda 7 tahun daripada usia Budi, berarti Budi yang lebih tua. Sehingga kalau Budinya X, ya Adinya X min 7. Kalau Adinya X, ya Budinya X plus 7. Ya, karena Budi itu lebih tua, Adi yang lebih muda. Terus kalimat berikutnya, jumlah usia mereka itu 43 tahun. Berarti usia Adi dan usia Budi itu 43. Berarti apa ini? X min 7 ditambah X sama dengan 43 ya. X min 7 juga bisa kita jumlah, misalnya X dengan X. Ingat min 7 itu punya 7 bukan punya X ya. Sehingga X tambah X ya 2X, min 7 tetap min 7. Nah ini kan sudah merupakan suatu bentuk PSP. Caranya seperti yang tadi ya, kita pindah min 7 pindah tadi plus 7 ya kan. Jadi 2 sama dengan 50. Ini ada angka 2, berarti kita harus hilangkan. Caranya bagaimana? Kita bagi dengan 2. Berarti 0 bagi 2 berapa? 25. X tadi apa? X tadi itu adalah Budi. Nah, ini kita kembalikan ke soal. Jadi kalau soal cerita itu harus kita kembalikan ke soal yang tadi. Tadi intinya apa? Usia Budi dan usia Adi. Budi itu apa? Budi itu X. Berarti ya Budi sama dengan 25 tahun. Nah, kalau Adi kan X min 7. Berarti 25 kali 7 berapa? 18 tahun. Ya, jadi seperti ini. Boleh kita cek misalkan, oh ini apakah Adinya selisih 7 tahun? Iya, 25 15. Apakah 25 ditambah 18 sama 23? Semua bekerja, tidak ada yang diam. Nanti kita akan mempresentasikan di depan dan kita harapkan ada tanggapan dari setiap kelompok.
Menggunakan puisis. Yang bisa ajukan tangan langsung. Setiap kelompok satu orang yang maju. Kelompok ini bisa langsung jawab. Kelompok ini lagi bisa maju lagi. Siapa yang bisa ajukan tangan dulu ya? Ya. Seratus kelompok. Nah, sekarang silahkan tulis ini di buku latihan selesaikan. Nomor 3, usia ibu adalah 3 kali lipat usia anaknya. Tadi sudah kita pelajari di video. Ya. Jika selisih usia mereka adalah 30 tahun, berapakah usia ibu dan anaknya? Apa yang harus ingat? Apa yang harus ingat? Pertama di sana ada yang namanya variabel bertanda dan kalimat terbuka. Kemudian untuk mencari penyelesaian maka kita harus menentukan berapakah nilai variabelnya. Ya. Nah, silakan diperhatikan. Ini adalah evaluasi kita pada hari ini pembelajaran terkait materi persamaan linear satu variabel. Yang keempat, sebuah taksi mengakan biaya dasar Rp20.000 ditambah biaya Rp65.000 per jam perjalanan. Tuliskan persamaan untuk menghitung total biaya perjalanan dalam X jika waktu perjalanan adalah T jam. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Apa yang kamu pahami dengan baik setelah belajar hari ini? Apa yang kamu pahami tentang persamaan linear satu variabel? Kelompok A. Apa yang kamu tahu tentang persamaan linear satu variabel? Oke, ya. Dan kalau misalkan kita lihat soalnya di sini, maka ini berbentuk dalam persamaan linear satu variabel. Kemudian bagian mana dari materi yang membingungkan? Apakah mencari PSLV atau mencari penyelesaian? Mencari penyelesaian. Oke, silakan nanti kita pelajari kembali pada materi minggu depan ya. Kemudian bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pelajaran ini? Apakah susah, penting, atau mudah, atau menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena seru kuisnya. Sama kedua? Ya, karena senang-senang. Ketiga? Karena? Iya, that's right sister. Pembelajaran yang susah bisa diajarkan dengan mudah menggunakan video, menggunakan PPT, menggunakan animasi. Kemudian, apa kira-kira manfaatnya? Kira-kira bermanfaat nggak belajar persamaan linear satu variabel? Kalau kita lihat di sini misalkan, kalau kita punya ibu kita usianya lebih tiga kali lipat dari usia anaknya, maka kita bisa menentukan selisih usia antara anak dan ibu. Kemudian pada kasus yang
demikian. Kemudian jangan lupa kita punya soal evaluasi, silakan dikerjakan. Ya, kemudian silakan diulang-ulang kembali materi persamaan linear satu variabel kalau ada yang